Mari kita sama-sama mulai kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab ini, Ubadah bin As-Samit naqibun fi hizbillah. Naqib itu artinya pemimpin, atau bisa kita bilang kapten lah ya. Fi hizbillah, dalam golongan Allah. Nanti akan disebutkan apa sih yang dimaksud dengan golongan Allah. Ubadah bin As-Samit adalah salah satu pemimpin atau kapten dalam golongan Allah atau tentara-tentara Allah. Innahu wahidun minal ansor. Ubadah bin Samit adalah salah satu golongan dari kaum Ansor, berarti bermukim di kota Madinah. Lebih tepatnya lagi berasal dari kaum Khazraj, yang mana Rasulullah pernah bilang tentang Ansor ini, lau annal ansor salaku wadiyan au syi'ban. Apabila kaum Ansor itu jalan memasuki suatu lembah atau memasuki suatu celah dari suatu bukit, la salaktu wadiyal ansor wa syi'bahum. Niscaya saya akan mengikuti jalannya orang Ansor, yaitu akan saya ikuti lembah mana yang orang Ansor itu lalui, dan kemudian celah bukit mana yang orang Ansor itu lalui. Walaulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Kalaulah bukan karena adanya hijrah, maka sebetulnya saya itu adalah termasuk golongan orang Ansor. Saking cintanya Nabi Muhammad terhadap kaum Ansor, sampai beliau mengibaratkan dirinya itu sebetulnya kalaulah tidak ditakdirkan oleh Allah adanya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, maka sebetulnya dia itu adalah orang Ansor. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah salah satu dari pemimpin di keluarga-keluarga yang ada di Madinah ketika itu. Jadi ada kaum Khazraj, ada kaum Aus gitu ya, ada Bani Qainuqa juga ya. Kalau Bani Qainuqa itu kan orang Yahudi ya. Nah, ini orang Khazraj dan keluarga-keluarga lainnya itu dipimpin oleh yang namanya Ubadah bin As-Samit. Ketika datang utusan dari kaum Ansor yang pertama ke Mekah untuk membaiat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana itu dikenal dengan Bai'atul Aqobah Al-Ula, Bai'at Aqobah yang pertama. Nah, Ubadah bin Samit itu termasuk di dalamnya. Jadi termasuk salah satu dari 12 orang yang menyatakan bai'at kepada Nabi Muhammad SAW di Bai'at Aqobah Al-Ula. Jadi ketika itu diceritakan, nah, sebetulnya bukan dari kitab ini, saya dapat dari yang lain. Jadi diceritakan ketika itu, ketika di Mina, Rasulullah itu bertemu dengan sittata ashkhas min Khazraj min Yathrib, katanya. Jadi Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari kaum Khazraj dari Yathrib. Yathrib itu nama lain dari kota Madinah. Mereka adalah As'ad bin Zararah, kemudian Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik ya 3, Qutbah bin Amir bin Hadidah 4, Uqbah bin Amir bin Naib, dan juga Jabir bin Abdullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Man antum, siapa kalian?" Kemudian mereka menjawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah kaum Khazraj dari suku Madinah, dari kota Madinah atau Yathrib ketika itu. Amin mawali Yahud, katanya. Apakah kalian dari golongan orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang Yahudi ketika itu? Qalu na'am, betul, katanya. Afala tajlisuna ukallimukum, katanya. Maukah kalian duduk di sini, kemudian saya akan memberikan sesuatu gitu, akan saya omongkan sesuatu kepada kalian, kata Rasulullah. Bala, mereka pun mau, dan akhirnya mereka duduk di sana. Akhirnya oleh Rasulullah didakwahi kepada Allah dan kepada Islam, dibacakan kepadanya Al-Quran. Nah, kemudian akhirnya sesama mereka saling mengabarkan cerita tersebut, kejadian tersebut. Akhirnya terjadilah Bai'ul Aqobah Al-Ula. Dari 6 orang ini menyebar jadi ke
12 gitu ya. Nah, setelah Bai'atul Aqabah al-Ula itu seperti bagaimana kita ketahui di cerita kita yang tentang sahabat yang pertama, Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair atau Mus'ab al-Khair, diutus ketika itu ke kaum Madinah untuk mendakwahi lebih banyak lagi. Makanya setelah 12 orang ini masuk Islam, kemudian dibimbing oleh Mus'ab bin Umair, nah datang lagi pada musim haji berikutnya berapa? 70 orang ya yang masuk ke dalam Islam dan dikenal dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsani gitu ya, Ats-Tsaniyah. Jadi Bai'at Aqabah kedua. Para ahli sejarah berbeda-beda ya, ada yang bilang 70 orang. Kemudian ada juga yang bilang 73 orang, yang mana 2 orangnya itu dari perempuan katanya. Tapi kalau di kitab ini disebutkan sab'ina mu'minan wa mu'minah. Jadi 70 orang, ada yang mukmin dan mukminahnya. Nah, semenjak masuk ke dalam Islam, Ubadah bin Samit ini tidak pernah ketinggalan ya dalam segala peristiwa, baik dalam peperangan dan juga dalam lam yabkhal bitadhiyah. Jadi juga belum tidak pernah ketinggalan dalam melakukan pengorbanan, baik itu pengorbanan yang sifatnya fisik, pengorbanan yang sifatnya duniawi ya, harta itu fisik dan lain sebagainya. Semua kullu walaihi lillah, semua loyalitasnya diberikan kepada Allah dan agamanya. Wa kullu ta'atihi lillah, semua ketaatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai wa kullu alaqatihi bi aqribaihi wa hulafaihi wa bi a'daihi innama yushakkiluha imanuha wa yushakkiluha as-suluk alladhi yufriduhu hadzal iman. Semua kait hubungannya dengan keluarganya, kerabatnya, dengan sekutu-sekutunya, hulafa, wa bi a'daihi, dan semua musuhnya, itu semuanya dilandaskan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena keislamannya. Terkenal bahwa Ubadah bin As-Samit ini mempunyai ikatan dengan sekutunya yang dinamakan dengan Bani Qainuqa di kota Madinah. Bani Qainuqa itu adalah dari kaum Yahudi kota Madinah gitu ya. Punya perjanjian damai lah. Mereka itu punya perjanjian damai, punya ikatan perjanjian damai antara suku Khazraj dengan suku-suku yang lain di Madinah yang dipimpin oleh Ubadah bin Samit dengan suku Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah hijrah pertama kali, Yahudi Madinah itu menerima Rasulullah dengan lapang ya, dia tidak buat masalah. Tapi setelah peperangan Badar, Ba'da Ghazwati Badar, ya, setelah peperangan Badar yang dimana kaum muslimin ketika itu menang, wa tasbiq Ghazwat Uhud, sebelum masuk ke dalam perang Uhud, orang Yahudi ini mulai berulah. Dia mulai menampakkan belangnya gitu. Mungkin dia juga khawatir terhadap kaumnya mulai masuk ke dalam golongan Nabi Muhammad gitu. Jadi setelah perang Badar yang luar biasa kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, sebelum perang Uhud, ketika itu mulai berulah nih. Mulai kaum Bani Qainuqa itu memberikan keributan dengan cara menyebarkan fitnah-fitnah di kaum muslimin, di golongan Ansor ketika itu. Nah, ketika Ubadah bin As-Samit melihat kelakuan para Yahudi Bani Qainuqa ini, dia tidak segan-segan. Apa yang ia lakukan? Yafsah hilfahum, dia langsung putuskan hubungannya dengan hubungan persekutuannya dengan kaum Bani Qainuqa. Dia langsung putuskan gitu ya, sudah. Kemudian dia berkata, innama atawallallahu wa rasulahu wal mu'minin, sesungguhnya loyalitas saya hanyalah untuk Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin katanya. Karena telah dilihat bahwa Bani Qainuqa ini ingin mencari masalah, menyebarkan fitnah, akhirnya diputuskan. Tidak ada lagi perjanjian damai
antara kaum Khazraj ketika itu, kaum Madinah ketika itu yang dipimpin oleh Ubadah bin Samit dengan kaum Bani Qainuqa. Sampai akhirnya fayatanazzalul Qur'an muhayyiyan mauqifahu wa wala'ahu, sampai akhirnya Quran turun sebagai apa? Quran turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Ubadah bin As-Samit. Membenarkan bagaimana loyalitas Ubadah bin As-Samit kepada Islam. Ayat yang turun adalah surat Al-Maidah berbunyi, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penolong, dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya kemudian kaum muslim, kaum mukminin sebagai penolong, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah atau golongan Allah ini adalah orang-orang yang al-ghalibun, yang akan menang di kemudian hari. Gitu. Jadi sungguh mulianya perbuatan yang dilakukan oleh Ubadah bin Samit, sampai ada ayat Al-Qur'an yang turun untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Ubadah bin As-Samit gitu. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka ayat ini sudah a'lanat itu artinya mengumumkan ya, qiyamu hizbillah, sudah mengumumkan bahwa di sana ada yang dinamakan dengan Hizbullah atau golongan Allah. Apa itu golongan Allah? Wa hizbullahi hum ulaikal mu'minuna alladzina yanhaduna haula Rasulillah hamilina rayatal huda wal haq. Hizbullah adalah orang-orang mukmin yang selalu tegar berdiri di sekitar Rasulullah SAW sambil mengibarkan bendera kebenaran dan bendera petunjuk. Kemudian mereka juga yang selalu yushakkiluna imtidadan mubarakan li sufufil mu'minin alladzina sabaqu abrat tarikh nahidina. Mereka juga yang selalu berdiri dalam barisan formasi kaum-kaum mukminin dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW. Dan juga bukan hanya orang-orang yang berperang terdahulu ya, yang bersama Rasulullah, tapi juga apa? Muballighina fi azmanihim wa a'sarihim kalimatullah al-hayyul qayyum, dan juga orang-orang yang selalu menyampaikan dakwah tentang keislaman, menyampaikan kalimat-kalimat Allah sampai akhir zaman kelak. Mereka lah yang disebut dengan Hizbullah. Jadi Hizbullah itu tidak hanya di kitab ini disebutkan lan yaqtasir ala ashabi Muhammad, tidak hanya Hizbullah itu sekitaran sahabat Nabi saja, bal yamtad, tapi juga dia itu menyebar abrol ajal al-wafida, terus dari generasi ke generasi akan muncul yang namanya Hizbullah, akan muncul wal azmina al-muqbilah, sampai zaman-zaman berikutnya, sampai nanti dunia itu diwariskan dan segala penduduknya kepada kaum-kaum mukminin gitu ya. Jadi yang namanya Hizbullah itu bakal ada, dan ayat terkait Hizbullah ini turun karena siapa tadi? Ubadah bin As-Samit. Makanya kenapa Ubadah bin As-Samit itu disebut naqibun fi hizbillah, pemimpin dalam golongan Allah, karena dia sudah memimpin golongan keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, kaumnya di kota Madinah ketika itu, dan berani memutuskan hubungan dengan kaum Bani Qainuqa dari Yahudi kota Madinah yang membuat masalah ketika itu dan dibenarkan oleh Al-Quran. Maka disebut naqibun fi hizbillah, pemimpin atau kapten dalam golongan Allah. Nah kemudian ketika itu pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, dan Rasulullah sedang memberikan dakwahnya kepada para sahabatnya. Ketika itu yang sedang dibahas adalah terkait al-umara wal wulad, terkait kepemimpinan yang sedang Rasulullah bahas. Kemudian
Ubadah bin Somit ada di antara para sahabat yang sedang mendengarkan Rasulullah berdakwah. Nah, Rasulullah di sana menakut-nakuti ya, memberikan peringatan kepada para sahabatnya terkait dengan kepemimpinan. Apa itu? Man yufarrid minhum fi haq aw tab'atsu zimmata bimalin fazulzilu zilzalan. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang lalai dalam memegang kepemimpinan dan juga tab'atsu zimmatahu bimalin, barang siapa orang yang memperkaya dirinya dengan harta, itu sungguh akan celaka, kata Rasulullah. Sampai akhirnya Ubadah bin Somit ini mendengar perkataan Rasulullah itu, apa yang terjadi pada dia? Fazul zilzalan, dia sampai gemeter mendengar itu, dan sampai dia itu berjanji wa aqsama billah alla yakuna amiran ala isnaini abadan gitu. Sampai dia itu berjanji kepada dirinya, saya kayaknya nggak akan mampu nih jadi pemimpin nih. Apalagi sudah dikabarkan oleh Rasulullah, kalau jadi pemimpin kemudian lalai, kemudian memperkaya diri, ini pasti akan celaka, katanya. Sehingga dia berjanji pada dirinya sendiri, saya tidak akan menjadi pemimpin walaupun saya itu pemimpin dari 2 orang. Padahal kan kalau amanat Rasulullah, kalau ada 2 orang maka salah satunya harus jadi pemimpin. Nah ini walaupun cuma ada 2 orang, saya nggak akan mau jadi pemimpin, katanya. Karena saking takutnya terhadap ancaman dari Rasulullah tadi. Dan ternyata prinsip hidup ini dipegang sampai akhir hayatnya. Sampai ketika itu Rasulullah meninggal, kemudian dipimpin kekhalifahan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal, diganti oleh Al-Faruq ya, Umar Al-Faruq. Umar ini sebetulnya ingin menempatkan Ubadah bin Somit untuk memimpin suatu wilayah. Ternyata tidak sukses gitu ya. Lam yastati Al-Faruq an yahmilahu ala qabuli mansibin ma, katanya. Umar Al-Faruq ini tidak bisa gitu akhirnya menggoda Ubadah bin Somit untuk ditempatkan memimpin suatu wilayah atau ditempatkan suatu jabatan tertentu ketika itu di kekhalifahan. Tidak sukses. Allahumma illa ta'liman nas wa tafqihahum fid din. Kecuali yang dimau oleh Ubadah bin Somit itu cuma satu, dia itu hanya ingin berdakwah saja. Hanya ingin berdakwah, memberikan taklim, ya, taklimun nas, kemudian tafqih, memberikan pemahaman terkait dengan agama. Jadi dia itu selalu mubtahidan binafsihi anil a'malil ukhra. Jadi menjauhkan dirinya dari hal-hal yang duniawi, al-makhfuqah bizahwi, dan dia jauhi harta benda, sultan juga kekuasaan dia jauhi, wasaro juga kemewahan itu dia jauhi, karena dia takut ketiga hal tadi, yaitu harta benda, kepemimpinan, kepangkatan, kemewahan itu akan menjadikan fitnah dalam agamanya dan dalam dirinya. Nah, maka ketika itu karena maunya cuman menjadi pendakwah, okelah akhirnya dipilihlah ketika itu 3 orang, diantaranya Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Darda. Mu'adz bin Jabal kita sudah bahas ya. Apa Mu'adz bin Jabal itu? A'lamahum bil halali wal haram ya. Sahabat yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi umurnya ternyata cukup muda dan meninggal di usia yang muda ya, Mu'adz bin Jabal. Jadi diutuslah Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan juga Ubadah bin As-Somit untuk menjadi pendakwah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, untuk pergi ke wilayah-wilayah menyebarkan Islam gitu ya. Nah, waktu itu diutus juga ke wilayah Syria berbarengan, ila Syam. Wasarfar Ubadah ila Palestina, kemudian Ubadah ditempatkan tugasnya di Palestina. Ketika itu Palestina masih satu wilayah dengan Syam atau Suria ketika itu ya. Nah, kemudian dia beberapa waktu di sana sampai akhirnya Umar bin Khattab pun menyerahkan kepemimpinan kota Palestina di tangan sahabat Muawiyah ketika itu ya. Muawiyah ceritanya sudah masuk Muslim. Di cerita-cerita sebelumnya kita sering kita sudah ketahui bahwa
di masa Nabi Muhammad SAW banyak sekali kejadian-kejadian peperangan yang mana Muawiyah itu justru salah satu pemimpin dari kaum kafir Quraisy yang menentang dengan adanya Islam gitu, dan memimpin tentara gitu untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Tapi ketika di zaman Umar bin Khattab, Muawiyah sudah masuk Islam dan diamanahi untuk memimpin kota Palestina dan bertemu dengan Ubadah bin Somit yang sedang berdakwah di kota Palestina. Nah, gitu. Akhirnya bermukimlah Ubadah bin Somit ini di di Palestina atau di Suriah, karena ketika itu Palestina masih bagian dari kota Suriah gitu. Nah, kemudian dia lihat, katanya Muawiyah ini orangnya agak berbeda gaya kepemimpinannya dengan Umar bin Khattab gitu. Namun kalau di kitab ini sih disebut Muawiyah bin Abi Sufyan itu rajulun yuhibbud dunya wa ya'syaqus sultan, orang yang cinta dunia dan cinta kepangkatan atau jabatan. Tapi kalau kita baca kitab yang mentaklik ya, mentaklik itu memberikan komen atau memberikan analisa terhadap buku ini. Contohnya Syekh Sulaiman Al-Khurashi, beliau mengatakan seharusnya tidak ada tidak boleh ada anggapan seperti ini kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau saya sendiri menganggapnya cukup mungkin ketika itu terjadi perbedaan pendapat gitu ya antara Ubadah bin As-Samit dengan Muawiyah. Ya, contohnya seperti dengan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari dengan Utsman ketika itu ya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengambil jalan untuk menjadi orang yang waro, orang yang sufi, tidak cinta dunia, tidak ingin adanya kemewahan, dan ketika itu di zaman Utsman sedang banyak-banyaknya futuhat ya, banyak-banyaknya pembukaan negara-negara, Islam masuk ke banyak negara, sehingga Islam ketika itu sedang banyak hartanya kaum muslimin ketika itu. Nah, maka terjadilah perbedaan pendapat lah antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Utsman. Nah, ini juga seperti itu yang terjadi antara Ubadah bin As-Samit dengan Muawiyah gitu ya. Karena Ubadah bin As-Samit ini mengambil jalan waro juga, jalan sufi, zuhud gitu orangnya. Tidak bergelimang harta, orangnya biasa-biasa saja. Dan akhirnya terjadilah perbedaan pendapat lah gitu ya. Nah, Ubadah pun berkata kepada para penduduk Palestina ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Muawiyah, bay'na Rasulullah ala alla nakhafillahi laumata laim. Sesungguhnya kami telah berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak takut akan suatu ancaman apapun, katanya. Jadi kalaupun ada karena perbedaan pendapat ini ada ancaman-ancaman dan lain sebagainya, kita tidak takut, katanya. Sampai akhirnya kalau dalam kitab ini disebutkan Muawiyah pun merasakan bahwa Ubadah betul-betul tidak berbeda pendapat dengan saya gitu ya, sampai akhirnya menganggap itu sebagai suatu hal ancaman. Sampai ketika puncak-puncaknya perbedaan pendapat ini meruncing antara Ubadah bin As-Samit dengan Muawiyah, akhirnya apa yang dilakukan? Ubadah akhirnya pulang ke Madinah, ibu kota Islam ketika itu, di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq itu tinggal di kota Madinah. Sampai dia itu berkata kepada Muawiyah, wallahi la usakinuka ardon wahidatan abadan. Demi Allah, saya tidak ingin lagi bertetangga atau tidak ingin lagi berada di tanah yang sama dengan engkau wahai Muawiyah, katanya, selamanya, katanya gitu. Intinya gitu, saking waktu itu mungkin telah meruncing perbedaan pendapat antara Ubadah dengan Muawiyah. Akhirnya Ubadah bin Samit meninggalkan kota Palestina dan pergi ke kota Madinah. Dipanggil akhirnya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kenapa, katanya, kamu meninggalkan kota Palestina gitu ya? Nah, gitu. Padahal
diceritakanlah oleh Ubadah bin Samit apa perbedaan pendapat yang terjadi gitu ya. Kenapa akhirnya dia pergi pulang ke kota Madinah. Nah, Umar bin Khattab ini adalah seorang yang cerdas ya. Dia itu ketika menempatkan suatu sahabat atau di suatu wilayah, pasti dia juga menempatkan sahabat lain yang tabiatnya itu tabiat orang-orang sufi, agar menjadi balance, check dan balance-nya gitu ya. Jadi pasti ketika menempatkan para sahabat di satu posisi yang tinggi, pangkatan tinggi, memimpin suatu wilayah, maka dia akan kirim orang yang zuhudnya, orang yang waroknya di negeri itu juga, untuk menjadi check and balance-nya gitu, untuk selalu mengingatkan kepada sahabat yang lain yang menjadi pemimpin gitu ya, biar biar seimbang gitulah. Jadi biar nggak terlalu kalau di kitab ini disebutkan dua hal, kayak kebahu jimahat tumuh, untuk membendung keinginan duniawi. Nah, kemudian juga kayakunu lahum walinnas tadhkiratan daimah bi ayyamir rasul wa ahdihi. Dan yang kedua, buat apa? Buat menjadi pengingat bagi mereka yang menjadi pemimpin dan juga bagi para masyarakat tentang apa yang terjadi di masa-masa Rasulullah gitu. Bahwa ketika Rasulullah memimpin tuh seperti ini, Rasulullah tuh waro, zuhud, adil gitu. Jadi check balance-nya lah gitu. Akhirnya ketika sudah cerita Ubadah bin Samit kepada Umar bin Khattab akhirnya nyuruh balik lagi gitu ya. Irji ila makanik, katanya. Balik lagi kamu ke sana, ke Palestina. Kalau kamu nggak ada di Palestina malah jadi makin kacau, katanya Palestina. Nggak ada yang mengkoreksi, katanya. Faqabbahallahu ardon laisa fiha misluk. Karena sesungguhnya akan buruklah suatu tempat kalau tidak ada orang sepertimu di tempat itu. Artinya suatu tempat itu akan menjadi buruk kalau tidak ada orang yang mengingatkannya, yang menjadi pengingat di sana, yang menjadi pengkritis gitu ya, kepada para pemimpinnya. Kemudian Umar bin Khattab pun mengirimkan secari kertas gitu ya kepada Muawiyah, menuliskan la imrotalaka ala Ubadah. Wahai Muawiyah, sesungguhnya kamu tidak memiliki wewenang suatu apapun terhadap Ubadah. Jangan kamu apa-apakan tuh yang namanya Ubadah bin Samit, katanya. Kalaupun Ubadah bin Samit ini mengkritisi gaya kepemimpinan kamu Muawiyah, ya sudah, katanya, itu sebagai check and balance gitu. Tapi jangan kamu ancam dan lain sebagainya. Kamu tidak punya wewenang terhadap Ubadah gitu. Nah, itulah contoh bagaimana Umar bin Khattab itu menyeimbangkan gitu ya wilayah-wilayah yang berada di kekuasaannya. Dia menempatkan para sahabat sebagian jadi pemimpinnya, kemudian sebagian lagi sebagai pengkritisnya gitu ya, sehingga terjadilah check and balance. Nah, kemudian langsung selesai nih. Akhirnya di tahun ke-34 Hijriah, tuwufiya birromalah. Akhirnya Ubadah bin Samit pada tahun 34 Hijriah meninggal dunia di kota Romalah, fi ardi Palestina. Nah, kota Romalah itu di tanah Palestina. Kalau sekarang sedih ya, karena sekarang Romalah itu kalau kita buka Google sekarang, Romalah itu sudah masuk ke dalam wilayah Israel sekarang. Yang tersisa wilayah Palestina ini kan sedikit ya. Kan banyak tuh meme-nya keluar dari dulu yang Palestina itu hijau semua Palestina. Wah, makin sempit hingga saat ini Romalah itu bukan lagi kota Palestina, bukan lagi termasuk ke dalam tanah Palestina, tetapi masuk ke dalam tanah Israel. Itulah tadi cerita terkait dengan Ubadah bin As-Samit. Tidak banyak ya, kalau kita bisa rangkum, cuma 2 cerita besar yang terjadi di sini. Pertama, 3 mungkinnya, bagaimana Ubadah bin Samit itu masuk Islam. Kita tahu tadi masuk Islam dengan golongan orang-orang
Bai'atul Aqobah al-Ula, Bai'at Aqobah yang pertama, yang mana dia masuk bersama 12 orang lainnya dari kaum Khazraj dan Aus, ya, dari kaum Khazraj dan Aus yang berasal dari kota Yasrib atau Madinah. Kemudian yang kedua, tadi kita ketahui bahwa karena saking loyalnya dengan Islam gitu ya, ketika sudah masuk Islam itu kafah, dia masuknya itu menyeluruh, loyal. Nah, sehingga segala hubungannya dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dengan sekutunya itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya dan karena iman dan Islam gitu. Akhirnya karena terjadi tadi Bani Qainuqa itu membuat masalah, padahal sebelumnya Bani Qainuqa ini ada perjanjian damai dengan kaumnya Ubadah bin As-Samit. Ketika terjadi fitnah yang disebarkan oleh Bani Qainuqa, Ubadah bin Samit tidak segan-segan memutus hubungan dengan Bani Qainuqa sampai akhirnya turunlah ayat wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun gitu. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan kemudian kaum mukminin sebagai penolong atau pelindung, maka sesungguhnya golongan Allah atau tentara-tentara Allah ini, pengikut agama Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi dengan cuma hadirnya satu ayat saja atas sahabat ini, kita bisa tahu bahwa sahabat ini bukan sahabat yang biasa gitu ya, tapi sahabat yang mulia. Karena keberaniannya tadi memutus hubungan karena Allah, berarti kita bisa hukumi langsung sekarang, dia pasti memutuskan hubungannya karena Allah, bukan karena riya pengen dilihat oleh Rasulullah, bukan karena hawa nafsu dirinya, mungkin karena ada sebab yang lain, bukan, pasti karena Allah. Karena dengan dia memutus hubungan itu langsung turun ayat membenarkan kejadian tersebut. Dan mungkin kisah yang ketiga adalah kisah perbedaan pendapat yang terjadi antara Ubadah dengan Muawiyah, dan kemudian Umar bin Khattab justru tetap membenarkan apa yang dilakukan oleh Ubadah bin As-Samit, seraya menyuruhnya balik lagi ke kota Palestina, dan juga memberikan peringatan kepada Muawiyah bahwa Muawiyah tidak punya wewenang terhadap Ubadah suatu apapun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan berikutnya, sahabat yang ke-16 yang akan kita bahas adalah Khabbab bin Al-Arad ya, Khabbab bin Al-Arad. Gelarnya adalah Ustadzu Fannil Fida. Nah, Ustaz itu ya guru atau profesor ya, Fannil Fida dalam seni pengorbanan. Karena kita pernah baca di ya sahabat yang lain, Khabbab bin Al-Arad ini pengorbanan secara fisiknya hampir sama dengan Ammar bin Yasir ya, dia banyak disiksa gitu. Nanti kita akan kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup kajian ini mungkin dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin.